أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الناس، أوصي بنفسي وإياكم بالتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين والحمد لله رب العالمين. Jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini sampai detik ini masih memberikan kita banyak nikmat, yang ketika kita ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan ketika hambaku ingin menghitung nikmat yang telah aku berikan kepada mereka, maka niscaya mereka tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia dengan kadar sabar yang luar biasa. Anda dihina dengan kata-kata, Anda dihina dengan lidah manusia, Anda dilempari kata-kata oleh manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari kotoran, dilempari batu di kota Taif ketika beliau berdakwah di sana. Sampai datang dua malaikat penjaga gunung mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, angkat tanganmu berdoa kepada Allah agar kami himpitkan dua gunung ini kepada orang-orang yang menyakitimu. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, lah, jangan. Mereka hanya belum tahu saja. Nanti mereka juga sadar kalau mereka sudah tahu. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, kemana lagi engkau akan mengirimkanku untuk berdakwah? Apakah tempatnya masih dekat dari sini? Dan di sana aku akan dizalimi lagi? Atau tempatnya masih jauh dari sini ya Allah? Dan di sana aku akan disakiti lagi? Aku ridho ya Allah, sepanjang kau tidak marah kepadaku. Ya Rabb, jadikanlah di bumi Taif ini, lahirkan pemuda-pemudi, laki-laki, perempuan, dewasa dan anak muda yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat rahimakumullah, dalam surah ke-29 ayat kedua dan ketiga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir ketika mereka sudah mengatakan kami beriman, lantas mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Maka Allah mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar beriman, wala ya'lamanna al-kadzibin, dan siapa di antara mereka yang hanya berdusta. Di kita sebagai manusia tak mungkin lepas dari ujian. Nabi saja, selevel Nabi itu surga sudah dijamin. Nabi yang surganya sudah dijamin saja tidak lepas dari persoalan dalam hidup Anda siapa. Ketika kita ingin lepas dari masalah hidup, lepas, tidak mau diuji oleh Allah, kita siapa? Nabi saja diuji, kenapa kita tidak mau? Akan ada satu masa, satu titik seorang hamba. Di setiap seorang hamba ada masanya. Dia dihadapkan satu masalah, dihadapkan satu cobaan.
yang semua manusia mengatakan kamu nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Malah masalah ini yang akan menyelesaikan kamu. Maka ketika kita sudah sampai di titik itu, ini pertanda langsung dari Allah, hei hambaku, minta kepadaku, manusia tak ada yang bisa membantu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Perhatikan kalimatnya. Al-Quran surah kedua ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Indah sekali kalimat. Hei hambaku, jika kamu punya persoalan dalam hidup, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku, kata Allah. Dengan cara apa? Bis-sabri. Yang pertama, sabar dulu. Terima dulu masalahnya, terima dulu takdirnya, jangan dikeluhkan. Nabi Ayub sakit berpuluh-puluh tahun, tak pernah mengeluh. Anda baru dikasih cobaan sedikit sudah mengeluh. Diterima dulu takdirnya, terima dulu masalahnya, jangan mengeluh. Tidak ada gunanya mengeluh. Muncul kaidah lain karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Quran surah kedua ayat 286. Karena aku tak mungkin titipkan satu masalah kepadamu kecuali kau mampu mengatasinya, kata Allah. Perhatikan kaidahnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menitipkan satu masalah kepada seorang hamba kecuali hamba tersebut mampu mengatasi masalah tersebut. Ya Allah, gak mungkin Allah letakkan satu masalah kepada kita kecuali kita mampu. Mustahil. Diterima dulu masalahnya, sabar dulu, jangan dikeluhkan. Lalu apa lagi caranya? Wassalah, kata Allah. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Allah letakkan salat di kalimat kedua setelah salat. Hei hambaku, sepanjang engkau beriman kepadaku, ketika engkau terkena masalah, terkena musibah, mintakan kepadaku solusinya lewat sholat. Manusia ketika dilandas oleh kegelisahan hatinya, dilandas oleh rasa kecemasan, Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan menjadi tenang. Dan sholat termasuk zikir. Dalilnya Al-Quran surah ke-20 ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang pantas disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ketika kita sholat, insya Allah kita akan merasa tenang. Dan ketika dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Dan ketika hambaku sampai ke ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam Al-Fatihah di salatnya, apa jawaban Allah? Menjawab, qala hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian, ini hanya antara aku dengan hambaku, kata Allah. Wa li 'abdi ma sa'ala. Dan bagi hambaku yang sampai dengan ayat ini, dia benar dalam melakukan salatnya, ma sa'ala. Apapun yang dia minta akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah melakukan sholat itu biasanya ketenangan awal itu muncul. Dan nanti satu waktu akan kembali lagi sisa-sisa kegelisahan yang tadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Allah berfirman dalam surah ke-15 ayat ke-9 Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah mengibaratkan Al-Quran di sini sebagai az-zikra, bagian dari zikir. Maka bacalah Al-Quran untuk menenangkan hati. Buka mushaf, menghadap ke kiblat, baca Al-Quran, baca sesuai
baca surah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kata para ulama, ketika kita ingin membaca Al-Quran dan sampai kepada jiwa kita, sampai getarannya kepada hati kita, bayangkan surah itu turun karena Anda. Bayangkan surah itu turun kepada Anda. Kata para ulama, maka cara membacanya pun akan berbeda nantinya. Wadduha, hei hambaku, aku bersumpah demi kenikmatan yang telah aku berikan kepadamu, seperti nikmatnya engkau merasakan cahaya duha. Aku bersumpah. Wallaili idza saja, dan demi kesulitan-kesulitan yang sedang engkau hadapi sekarang, seperti gelapnya malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Indah sekali kalimatnya. Hei hambaku, ingat, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, dan kamu tidak seperti apa yang orang lain katakan. Ketika kita dicela, ketika kita dihina, ketika kita difitnah, diam saja. Kalau ada satu yang perlu klarifikasi sekali sudah, diam. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Allah difitnah mempunyai anak. Rasulullah difitnah sebagai tukang sihir. Allah dan Rasulnya saja tak selamat dari lidah manusia, apalagi aku. Selevel Allah dan Rasulnya saja tak selamat dari lidah manusia, apalagi kita. Tak mungkin kita selamat dari lidah manusia. Bahkan Dr. Ain Al-Qarni menulis buku berjudul La Tahzan. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di halaman ke-11, paragraf terakhir di bab ke-6, beliau mengatakan, dan bila Anda ingin disetujui oleh semua pihak, dicintai semua orang, dan terhindar dari celah, maka Anda sudah menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi dan mengangankan sesuatu yang terlalu jauh untuk diwujudkan. Kita tak mungkin lepas dari lidah manusia. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tadi berkata, Imam Syafi'i berkata demikian. Seorang Imam Syafi'i saja berkata demikian, kenapa kita ingin terhindar dari celah? Itu tidak mungkin. Ya mahjumat rahimahullah. Ketika kita masih ada lagi kegelisahan di dalam hati kita, kalau hati Anda ingin lapang dan tidak merasa ada beban lagi di pundak kita, perhatikan surah Al-Insyirah ayat 1. Perhatikan surah Al-Insyirah ayat pertama. Alam nashrah laka sadrak. Hei, masa kau merasa cemas, gelisah dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang sudah aku selesaikan? Yakin dulu pun banyak masalah Allah selesaikan juga. Kita jangan sampai terlarut dalam masalah yang hari ini. Masalah yang sekarang jangan sampai terlarut. Dulu pun banyak masalah Allah selesaikan juga. Jangan sampai kita terlarut bersedih dalam kegelisahan karena masalah yang sekarang. Dulu pun banyak masalah Allah selesaikan. Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan pada jiwamu, inna ma'al usri yusra. Pasti selesai. Allah pasti bantu. Inna ma'al usri yusra itu kalimat singkatnya begini. Gak mungkin Allah ninggalin saya. Pasti selesai. Dulu-dulu pun juga akan selesai. Jemaah rahimahumullah. Jadi ketika kita sedang dilanda masalah, yang pertama kita lakukan adalah sabar. Yang pertama kita lakukan adalah menerima takdir, menerima masalah tersebut, jangan dikeluhkan. Lalu lakukan amalan-amalan lain seperti sholat, zikir dan sebagainya. Maka insya Allah hati kita akan tenang. Ma'tabiru ya ulil absar la'allahu turham.